Sahabat BDKA dimanapun berada, mari bersama kita mohon berkat Tuhan buat semua yang sudah membaca firman-Nya. Agar diberikan kehausan serta keinginan untuk mengerti dan membagi hidup melalui firman, yaitu hukum tentang tata cara keagamaan dan hukum etika sesuai Markus 7 ayat 1-13. Hal ini tentu bukan hal yang mudah karena sebenarnya merupakan salah satu rancangan agung dari kedatangan Kristus, yakni untuk mengesampingkan hukum seremonial yang sudah dibuat Allah sekaligus mengakhirinya. Hal itu dimulai dari perdebatan orang Farisi dan ahli Taurat yang turun dari Yerusalem ke Galilea yang jaraknya sekitar 150 km dengan penyelamat kita. Segera kita perhatikan bagaimana hukum seremonial yang dibuat manusia itu kemudian ditambahkan pada hukum yang dibuat Allah. Halo semuanya. Ya, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Kita mau terus belajar mengerti firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bicara tentang hukum, tentang tata cara keagamaan. Ya. Nasnya diambil dari Markus 7 ayat 1 sampai ayat 13. Silahkan dibuka kalau ada Alkitab di depan kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami datang berkumpul di sini untuk bersama-sama menikmati firman-Mu ya Tuhan melalui saluran YouTube ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua dan menolong kami, memberikan kami hati yang terbuka akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pada satu kali ada serombongan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang menemui Yesus. Mereka itu datang dari Yerusalem untuk mencari tahu tentang siapa Yesus itu. Mereka mungkin saja diutus oleh pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem itu untuk melihat siapa Yesus dan bagaimana pengajaran Yesus. Karena pemimpin-pemimpin agama yang di Yerusalem itu adik-adik merasa gusar ya. Mereka tidak suka dengan kehadiran Yesus yang memiliki pengajaran yang berkuasa dan semakin populer didengar orang-orang. Nah, kemudian mereka datang ke sana dan pada waktu mereka datang dalam satu acara yang diadakan di sana, mereka menemukan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu tidak membasuh tangannya saat akan makan. Mereka dianggap telah melakukan hal yang najis. Bagi orang Farisi itu adalah satu kesalahan serius adik-adik. Karena mereka menganggap Yesus tidak mengikuti tradisi dari nenek moyang mereka, Musa terutama. Ya, karena orang Yahudi sangat menghormati Musa. Dan Musa dianggap sebagai orang yang memberikan hukum Taurat, aturan-aturan, tata cara kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, anak-anak, kesalahan ini dianggap serius bagi para ahli Taurat itu. Karena bagi mereka, orang Yahudi itu, Musa itu dianggap sebagai sosok figur yang besar sekali. Karena Musa mengatakan sebetulnya ya, agar kalau mereka menyentuh hal yang najis, hal yang haram, mereka harus membasuh tangan terlebih dahulu. Jadi sebetulnya Musa tidak menganjurkan orang untuk sebelum makan cuci tangan atau sesudah makan cuci tangan. Tetapi kalau menyentuh hal-hal yang najis, yang haram, barulah cuci tangan. Jadi para ahli Taurat dan orang Farisi sebenarnya adik-adik itu sedang berusaha menambahkan ajaran atau aturan hukum Taurat yang
Musa sudah berikan. Jadi mereka tambahkan itu di luar dari ajaran Musa. Nah sekarang mereka melihat Yesus dan dianggap Yesus sudah melanggar hukum Musa. Padahal Yesus tidak pernah melanggar hukum Musa, adik-adik. Yang melakukan hukum itu, yang membuat hukum itu adalah ahli-ahli Taurat itu sendiri. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka sambil mengutip satu bagian kitab, yaitu dari Yesaya dalam Perjanjian Lama. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dariku. Ya benar, bangsa Israel sejak dari Perjanjian Lama mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi hanya sebatas bibir saja. Banyak antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbuat, mereka praktekkan, adik-adik, ternyata tidak sama. Perkataan dan perbuatan itu tidak sama. Nah, para ahli Taurat dan orang Farisi di sini mereka pun seperti itu juga. Mereka menuntut orang lain untuk melakukan hal seperti ini, padahal itu tidak ada di dalam hukum Taurat yang Musa berikan. Ahli Taurat dan orang Farisi itu dalam beragama, itu mereka hanya ingin menonjolkan diri bahwa mereka itu orang-orang yang suci, orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, orang-orang yang taat pada aturan-aturan, pada tradisi-tradisi, pada tata cara, pada hukum-hukum. Tetapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Allah dari hatinya. Mereka hanya menjalankan hukum-hukum itu sebagai satu kewajiban saja semata-mata. Lalu mereka seolah-olah mau menunjukkan ke orang, aku orang yang hebat, aku orang yang saleh, aku orang yang suci. Lihatlah, supaya orang memuji mereka, supaya orang kagum terhadap mereka. Misalnya hal cuci tangan seperti itu. Mereka anggap mereka saleh karena mereka sudah mencuci tangan sebelum makan. Dan murid-murid Yesus dan Yesus sendiri mungkin karena tidak mencuci tangan sebelum makan, dianggap tidak saleh, tidak suci. Melakukan satu dosa. Nah adik-adik, kita harus ingat untuk selalu menjaga kesucian hati, ya. Dalam beribadah kepada Tuhan yang penting adalah hati kita, motivasi kita. Bukan tata cara atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Walaupun Bapak tidak mengatakan aturan gereja itu tidak penting. Tidak adik-adik. Aturan gereja penting, kita harus hargai kalau kita datang ke satu gereja. Dengan cara ibadahnya mereka, kita hargai. Tapi lebih penting lagi adalah hati kita. Ya, hati kita. Misal kalau bernyanyi, apakah bernyanyi pakai tepuk tangan atau tidak pakai tepuk tangan? Ya, itu tidak penting. Itu aturan gereja. Yang paling penting adalah hati kita. Hati kita datang kepada Tuhan nyanyi dengan syukur atau tidak. Kalau kita hanya sekedar tepuk tangan, tapi hati kita tidak bersyukur, dan kita tidak betul-betul menyembah Tuhan dengan baik, percuma adik-adik. Percuma. Kita, bergoyang-goyang, berjoget-joget di dalam ruangan persekutuan. Misalnya kalian sudah taruna atau remaja senang dengan acara-acara gereja, lalu ada dance di sana, tarian, kalian senang, itu baik. Tetapi yang jauh lebih penting adalah hati kita, ya. Menjaga kesucian hati itu bukan untuk sekedar pamer. Oh, aku ini rajin loh, aku pintar berdoa, aku pandai bermain gitar,
aku pandai bermain keyboard atau bermain piano, hanya sekedar pamer. Itu tidak baik di hadapan Tuhan. Maka marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kiranya kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, adik-adik ya, dengan semakin mencintai Tuhan, firman-Nya, dan dengan penuh ketulusan tentunya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ajarlah kami untuk tetap tulus di hadapan Tuhan, menyembah Engkau dalam hidup kami, bukan untuk menerima sanjungan manusia, pujian manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Ampuni kalau selama ini kami dalam beribadah, kami berbuat kesalahan. Ampunilah ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk hidup dalam kesalehan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Memang kita harus minta pimpinan Roh Kudus untuk mengerti rencana Tuhan yang sudah diwahyukan sesuai kebutuhan umat-Nya. Ini penting. Jangan sampai kita mengatasnamakan kebenaran seperti orang Farisi. Mereka menyampaikan keluhan kepada murid-murid sebagai orang yang tidak saleh atau kurang ajar. Ya, karena sebenarnya dia berharap agar Yesus menegur serta menyuruh untuk menuruti kebiasaan yang mereka lakukan. Itulah yang disebut munafik. Jadi Yesus yang paling berintegritas dan berani menegur orang yang hanya memelihara kesucian lahiriah. Bahkan ajarannya yang paling bijaksana itu bisa membuat murid-murid lebih berakal budi daripada semua pengajar mereka. Puji Tuhan, karena kita dibuat berhikmat melalui firman-Nya. Aku mau ajak teman-teman membaca di bagian Alkitab selanjutnya di Markus 7 ayat 14 sampai 23. Sampai jumpa.